Bismillahirrahmanirrahim anak-anak sekalian. Saya Dewantara. Saat ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 beberapa materi dalam aksi nyata. Setelah itu nanti kita akan merumuskan bersama-sama ya. Sama-sama kita rumuskan kesepakatan kelas kita yang akan menjadi keyakinan kita bersama untuk memiliki pikiran di masa penjajahan tentang dunia pendidikan, bahwa beliau mengatakan Ingarso Tungkolodo Ing Madia Angun Karso Tuturi Handayani. Ingarso Tungkolodo, guru itu yang berada di depan harus memberikan contoh. Ing Madio Mangun Karso, mana guru itu tengah-tengah memberikan semangat. Tuturi Handayani, guru itu kita berada di belakang harus memberikan dorongan, berikan motivasi kepada murid-murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk dapat memperbaiki lakunya. Perbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada. Artinya anak-anak sekalian, kalian itu sudah memiliki kodrat yang dibawa sejak lahir. Guru itu hanya menuntun, memperbaiki laku, menyeimbangkan laku. Itulah filosofi pendidikan yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita. Anak-anak bentukan karakter itu tempatnya di sekolah. Tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan karakter kalian. Untuk menumbuhkan karakter kalian itu, perlu kalian ketahui yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, kedua kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah gotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, inilah yang mengetahui budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat, dan pribadi yang bertanggung jawab. Mengetahui disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, tapi bagaimana upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara guru dengan peserta didik. Bagaimana mengajarkan peserta didik untuk memahami konsekuensi dari perilaku privasi. Mengajarkan anak bertanggung jawab dan rasa hormat ketika kalian berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya sekalian, semua manusia itu memiliki ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, logik. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan kesenangan atau fun. Yang terakhir, kebutuhan akan kekuasaan atau power.
Kebutuhan bertahan hidup, semua orang itu butuh bertahan hidup, seperti harus memiliki rumah, tempat tinggal, terus makan, dan harus memenuhi kebutuhan kesehatan. Kebutuhan berkenaan dengan cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, cinta dan kasih sayang yang setinggi-tingginya biasanya disukai dan diterima oleh lingkungannya. Semua orang seperti itu. Yang ketiga, penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap orang itu ingin harus diakui seperti itu. Itu kebutuhan penguasaan. Yang dia bisa apa, dia harus diakui. Kalau kebebasan, kebutuhan kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Bukan posisi kontrol. Hubungan guru dan murid adalah terpenting dalam membangun budaya di sekolah, karena berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah. Penting bagi guru untuk memahami bagaimana harus memposisikan diri saat berhadapan dengan muridnya. Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang berisi beberapa aturan membantu guru dan murid bekerja sama untuk membantu kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya anak-anak sekalian, semua orang itu berbuat salah. Murid. Tetapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan? Itu yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi mana kesalahan itu kita dapat memperbaikinya. Sehingga nanti kita bersama-sama akan kembali kepada kelompok kita. Kan karakter yang memiliki karakter yang lebih kuat. Itu yang disebut dengan. Selanjutnya ada upaya dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Ada dua. Yang pertama yang akan kita susun adalah membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal kita membangun budaya positif. Dan yang kedua adalah menciptakan visi misi sekolah untuk membangun budaya positif yang berpihak kedua-duanya pada murid. Nah, selanjutnya anak sekalian, kita yang pertama dulu ya, yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, ini ada 6 ya yang kita perlu sepakati. Silakan anak sekalian, yang pertama kita sepakati apa dulu nih? Kira kita bersikap di dalam kelas. Dari Enda mungkin ada 1. Jaga ketertiban mungkin. Silakan Enda. Harus saling membantu lah gitu. Saling membantu. Kami saling membantu. Sepakat? Kami menjaga ketertiban, apalagi kerapian pribadi dan kebersihan kelas setiap saat. Silakan. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Bagaimana dengan ini? Kira-kira kalian itu kan
Jadi kadang-kadang itu kesepakatan kita adalah tanggung jawab terhadap tugas yang dikumpul tepat waktu. Nah, ini kan sering terjadi ya. Ya, kita sepakati bagaimana kira-kira kalimatnya. Oke. Kami bertanggung jawab terhadap pengumpulan tugas. Sepakat? Pak, kami senantiasa menghormati guru. Ini senantiasa menghormati guru. Ya, terus? Ada Gil? Tidak ya, Pak? Enggak, kita saling menghargai teman sesama teman, kan? Oh iya. Menghargai sesama gitu ya. Kalau saya Pak, kayak kami tuh belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Kan mungkin bisa aja ada kayak beberapa murid tuh kurang percaya diri sama kemampuan mereka. Nah jadi dengan adanya percaya diri mungkin lebih mendorong mereka kayak buat oh iya saya bisa di sini, oh iya saya harus bisa lah. Itu Pak. Oh ya, terima kasih Bang Lida. Kita ini satu pemahaman dengan Endang mengatakan kita harus antusias dalam belajar dan penuh percaya diri. Itu sepakat ya, Bang Lida ya. Oke, masih ada lagi? Silakan silakan Messi. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Jadi mungkin punya rumusan, ide satu lagi. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Adinda Mutia ya, silakan Kami Enda. akan saling berbagi dan memberi semangat pada teman-teman yang lain. Kami saling Memberikan semangat atau Kami support saling kepada teman-teman yang lain. memberikan semangat. Apa itu Endang? Kami saling semangat atau support ya. Jadi adalah bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik di sekolah maupun di kelas kita ya. Yang saya ambil yaitu minat ekonomi di kelas 12. Oke, yang lain? Si Muhammad Febri. Iya, bisa, Pak. Oke, Adinda Mutia bisa ya. Nanti ditandatangani oleh ketua kelas, sekretaris kelas, dan wali kelas ya. Yang terakhir adalah kita menciptakan ini. Yang terakhir tadi adalah menciptakan visi misi di kelas kita. Saya punya cita-cita ini, itu bagaimana saya seorang guru ini mampu menciptakan murid yang cerdas, yang berkarakter Pancasila, ya, sebagai pelajar Pancasila. Ada 6 karakter di sini ya. Apa saja? Yang pertama, iman kepada Tuhan dan akhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, nalar kritis. Dan yang terakhir, yang keenam, mandiri. Sepakat dengan si saya, selaku guru mampu mata pelajaran ekonomi, saya ingin menciptakan murid yang cerdas, yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana kira-kira? Murid-murid? Sepakat. Yang lain? Sepakat? Oke. Baik. Terima kasih ya.